Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deniana Balisa Saranga dengan NIM D1B1230004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mikrobiologi saya dengan judul pengaruh patogen Corcospora arasidicol terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah atau biasa dikenal dengan nama ilmiah Arachisipogea. Langsung saja, kacang tanah adalah salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan juga berperan sebagai sumber protein nabati, minyak nabati, serta bahan baku industri makanan. Di Indonesia sendiri, kacang tanah banyak dibudidayakan oleh para petani, baik itu skala kecil maupun skala yang besar, karena kacang tanah dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan dan memiliki siklus hidup yang lebih singkat. Meskipun demikian, produktivitas kacang tanah seringkali dihadapkan oleh berbagai kendala yang ada. Salah satunya adalah serangan patogen. Di antara berbagai penyakit yang dapat menyerang tanaman kacang tanah, penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur patogen Cercospora arasidicol merupakan ancaman utama yang dapat menyebabkan kerugian hasil eh, pada hasil panen. Sebelum lebih jauh kita membahas, perlu kita mengetahui apa sih sebenarnya itu Cercospora arasidicol. Nah, Cercospora arasidicol ini adalah patogen yang dapat menyerang daun tanaman kacang tanah. Gejala yang ditimbulkan akibat patogen ini adalah terbentuknya bercak-bercak pada daun dan itu dapat melebar dan meluas. Sehingga kerusakan pada daun secara langsung dapat mengganggu proses fotosintesis. Akibatnya, pertumbuhan dan produktivitas kacang tanah dapat menurun drastis. Kerugian hasil panen akibat penyakit bercak daun dapat mencapai tingkat yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan pengendalian yang lebih efektif. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat infeksi dari patogen Cercospora arasidicol ini. Yang pertama adalah varietas tanaman kacang tanah. Ini sangat penting dalam menentukan tingkat ketahanan terhadap infeksi dari patogen tersebut. Kemudian yang kedua adalah kecukupan unsur hara. Kecukupan unsur hara seperti magnesium dapat mempengaruhi ketahanan tanaman kacang tanah, karena tanaman yang kekurangan nutrisi biasanya lebih rentan terhadap infeksi dari berbagai penyakit. Faktor yang ketiga adalah tingkat kemampuan patogen. Ada beberapa patogen yang mampu menghasilkan banyak spora dalam waktu yang singkat, sehingga penyebaran dan infeksinya itu terus meningkat. Kemudian, ada beberapa patogen mungkin lebih adaptif terhadap kondisi iklim lokal dan praktik budaya tertentu, sehingga patogen-patogen tersebut dapat dengan mudah menyerang tanaman yang dibudidayakan. Faktor yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu sangat mempengaruhi tingkat infeksi patogen. Suhu optimum untuk pertumbuhan patogen Cercospora arasidicol itu berkisar di antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah juga dapat menghambat infeksi dari setiap patogen. Untuk mengurangi kerugian hasil panen dan mempertahankan kualitas serta menjaga keberlanjutan usaha tani kacang tanah, diperlukan upaya pengendalian untuk perkembangan Cercospora arasidicol. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu yang pertama mengatur pola tanam seperti rotasi tanam. Rotasi tanaman setiap 3 hingga 4 tahun dapat membantu mengurangi akumulasi patogen yang ada di dalam tanah dan juga dapat memperlambat penyebaran infeksi dari patogen selama musim tanam. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan jamur antagonis seperti jamur rhizosfer yang memiliki potensi
daya hambat untuk jamur Cercospora arassidicola. Selain itu, ekstrak dari daun kemangi juga menunjukkan potensi dalam mengendalikan penyakit ini, meskipun hasilnya tidak selalu signifikan dibandingkan dengan fungisida sintetik lainnya. Dari materi yang saya sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kacang tanah merupakan komoditas pertanian yang penting dengan nilai ekonomi yang tinggi. Namun produktivitasnya sendiri itu sering terhambat oleh serangan patogen, terutama penyakit bercak daun, yang menyebabkan hilangnya jaringan pada daun sehingga menghambat proses fotosintesis dan penurunan hasil panen. Pengendalian penyakit ini sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rotasi tanaman, pemanfaatan agen hayati seperti jamur rhizosfer, dan penggunaan alternatif nabati seperti ekstrak daun kemangi, meskipun efektivitasnya belum setinggi dengan fungisida sintetis. Oleh karena itu, pendekatan pengendalian terpadu menjadi kunci untuk mencapai pengendalian penyakit bercak daun yang efektif dan berkelanjutan pada tanaman kacang tanah. Sebagai penutup, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan baru serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.